Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bapak Presiden telah memberikan pengarahan terkait penyelenggaraan data Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi sistem pelindungan sosial diharapkan dapat memperbaiki basis data penerima manfaat atas belanja-belanja sosial yang dialokasikan di dalam APBN. Sehingga dengan data Reksosek ini, mudah-mudahan kita segera dapat mengatasi kemiskinan ekstrim dan tentu kemiskinan pada umumnya. Arahan-arahan beliau itu kemudian ditindaklanjuti dengan beragam kebijakan, mulai dari pelaksanaan pendataan awal hingga kemudian pemanfaatannya pada hari ini. Saya juga dalam kesempatan yang baik ini ingin sharing saja terkait Indonesia Emas 2045. Seperti kita ketahui bahwa kita tahun ini akan mengakhiri pembangunan jangka panjang 20 tahun 2005 ke 2024. Dan segera mulai tahun depan kita akan memasuki pembangunan jangka panjang 20 tahun kedua dari 2025-2045 menjemput 100 tahun Indonesia merdeka dengan target dan sasaran pembangunan yang terdeskripsikan sedemikian rupa agar kita sebagai negara bangsa menjadi negara bangsa yang benar-benar mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan skala dan ukuran-ukuran yang dapat diterima dan dikenal luas. Salah satunya adalah kita ingin menjadi negara yang graduasi, yang lolos, yang lulus dari negara pendapatan tingkat menengah yang sudah hampir 40 tahun kita emban. Dan mudah-mudahan kita akan memulainya lagi dengan 20 tahun yang akan datang ini akan jauh lebih cepat. Kalau kita hitung dari tahun 2000-an, memang sekarang kita masih di 20 tahunan, di 25 tahunan. Tetapi kalau kita hitung sejak kita pernah masuk di middle income pada tahun 90-an, maka kira-kira kita sudah mendekati 40 tahun. Cina hari ini juga sudah mendekati untuk. Kemudian kita memang harus memerlukan sebuah strategi yang tepat untuk merencanakan dengan baik agar seperti yang saya sampaikan tadi, penyaluran program-program pemerintah yang didanai oleh belanja-belanja sosial, subsidi kita, itu jatuh pada orang yang tepat. Seperti tadi disampaikan, bagaimana kita mengurangi atau meniadakan exclusion dan inclusion error. Dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan, eselon 1 di Bappenas itu bisa menerima bansos. Kan lucu, aneh kan? Pak Sekjen tertawa tuh, Pak Sekjen MNKU. Jadi, dan sampai sekarang Mas Kemal masih terima saya kira. Beliau kemarin saya tanya masih terima dan ya dia berikan kepada yang lebih berhak. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya Reksosek ini kita bisa tepat. Secara nasional GNI per kapita tadi naik, tetapi
kalau kita lihat next, itu ada 40 juta pekerja ya, dari kelompok 40% terbawah memiliki upah hanya 5 juta rupiah. Dan keluarga ini itu jumlahnya itu banyak. Bisa-bisa 5 juta rupiah itu kalau dibagi habis ke 5 orang kira-kira 1 juta per bulan. Jadi kelompok ini yang sebenarnya menjadi KPM. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat di kotak yang itu, sebenarnya kotak ini menjadi sasaran dari belanja sosial kita, sasaran dari subsidi kita. Pertanyaannya, by name, by address, di mana mereka? Siapa mereka? Itulah kenapa kita memerlukan Reksosek. Kita ingin tahu, kalau kita naik sedikit seperti apa, naik lagi seperti apa. Sehingga seluruh intervensi dari kebijakan pemerintah kepada masyarakat itu menjadi tepat. Itulah kami kemudian bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, utamanya bertiga dan BPS pada waktu itu menginisiasi ini. Karena sekali lagi banyak exclusion dan inclusion error yang terjadi. Jadi kelompok ini sangat rentan. Kalau kelompok yang 10% terdiri dari 10 juta orang dengan pendapatan di atas 23 juta, kita lihat di situ, dan keluarganya lebih sedikit. Jadi lebih kaya, jumlah anggota household-nya itu, rumah tangganya itu bisa di bawah 3 orang. Dan sekali lagi program pemerintah ini harus menaikkan, mampu mendorong gitu. Kalau tidak ya eksistensi sebuah pemerintahan dipertanyakan. Nah, dan kita telah menyusun beragam banyak sekali pendekatan-pendekatan untuk melakukan bagaimana cara kita mengatasi itu. Yang pertama, kita telah melakukan pemberdayaan masyarakat miskin ya dan yang rentan, dan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dan rentan itu kita juga berupaya mengubah mindset yang lebih positif pada mereka dengan menyertakan para pendamping-pendamping yang mensupervisi mereka. Kemudian pendekatan yang lain adalah pertama memberdayakan, empowering masyarakat, kemudian menciptakan kesempatan kerja dan mendorong mereka sendiri untuk mampu menjadi wirausaha. Dan informasi yang dimiliki Reksosek ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi seperti yang saya sampaikan tadi, para penerima manfaat atau sering kita sebut kelompok penerima manfaat. Contohnya data Reksosek dapat digunakan untuk menganalisis kondisi rumah beserta anggota rumah tangga sehingga kita bisa memastikan jenis-jenis bantuan yang akan kita berikan kepada mereka. Dengan demikian setiap intervensi akan memberikan dampak yang optimal, yang maksimal ya bagi masyarakat, baik secara individual dan kemudian bagi lingkungan kesejahteraan itu.